Oke, saya buka dulu. Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Tete dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Sesuai yang sudah diagendakan, malam ini kita akan membahas tentang hakikat percaya diri. Begitu, mungkin kita sudah sering ya mendengar tentang kata percaya diri. Nah, di situ kan ada dua suku kata, percaya dan diri. Maka nanti harus mendalami apa itu percaya dan apa itu diri. Dari segi pemahaman kata dari masing-masing kata tersebut, nanti kita bisa menyimpulkan apa sih definisi sebenarnya makna dari dua kata tersebut begitu. Nah, tentang diri kan sebelumnya sudah sering sudah dibahas ya di diskusi sebelumnya tentang lapisan diri, tentang dan lain-lain lah begitu. Maka nanti ke sebelum masuk ke percaya diri ini berarti ada tahapan-tahapan tuh. Harus memahami diri, harus mengenal diri, terus tahu diri kan sebelumnya kan. Dibahas juga tahu diri dan lapisan-lapisan diri. Sehingga setelah memahami itu semua, maka akan lahirlah percaya diri. Begitu. Nah, tapi apa sih makna yang terkandung secara hakikat dari percaya diri tersebut? Nah, maka malam ini akan kita kupas tuntas ya. Begitu. Nah, di sini kan Kang Rocky sebagai pemateri utama sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan persiapkan, silahkan aktif di diskusinya, pikiran perasaannya fokus di diskusi malam ini, segala hal-hal lainnya silahkan disimpan dulu. Oke, untuk mempersingkat, saya langsung saja lempar ke Kang Rocky untuk mulai membahas tentang hakikat percaya diri. Mangga Kang Rocky di haturan. Mangga, hatur nuhun. Sami-sami. Sampurasun. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih yang udah hadir. Hari ini kita coba bahas tentang percaya diri ya. Usulan-usulan yang lain nanti kita bahas selanjutnya. Sok yang misalkan ada usulan ingin apa dibahas, tulis saja nanti kita bahas berurutan sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Usulan percaya diri ini usulan dari salah satu anggota grup juga, tapi di grup yang lain usulnya. Jadi kita coba bahas hari ini. Kata percaya diri itu tentu sudah sangat apa ya, sudah sangat familiar lah, sudah sangat sering kita dengar. Dan maknanya juga seolah-olah sudah paten ya. Bahwa percaya diri itu artinya kita tidak apa ya, kalau di panggung itu ya nggak gemper bahasa Sunda nama naon ya, bahasa Indonesianya apa tuh gemper, apa gemper bahasa Indonesianya Kang Jay? Gemper itu grogi. Grogi ya, benar-benar. Grogi bener ya, kan makna selama ini begitu ya, nggak percaya diri itu grogi gitu kan, tampil di depan publik grogi gitu, deg-degan, itu disebut tidak percaya diri. Dan percaya diri itu sebaliknya gitu, yang tidak grogi gitu. Apakah maknanya demikian? Ya sebenarnya bahasa itu kan punya makna yang terus bergerak ya, terus berubah dari waktu ke waktu. Entah itu mengalami penyempitan maupun perluasan makna, tapi bahasa itu terus berubah. Tapi kalau kita ingin mengetahui makna yang sebenarnya, ya betul-betul kita harus kembalikan kepada asal lah. Asal dari kalimat itu diucapkan sebenarnya mengandung arti apa, gitu ya. Misalkan ada sebuah bahasa dari Arab yang namanya kafir. Kafir secara bahasa kan bermakna tertutup atau menutup.
kemudian berkembang, mengalami perubahan makna menjadi yang penting beda sama saya itu kafir gitu. Padahal artinya menutup atau tertutup. Dari sejarah pengucapannya juga berbeda. Dulu kata kafir itu lebih banyak digunakan di istilah pertanian di Arabnya sana gitu. Nah, sekarang kan mengalami pergeseran makna menjadi di tataran keyakinan gitu. Ya memang bahasa mengalami seperti itu ya, mengalami perubahan makna baik penyempitan maupun perluasan makna. Tapi ya itu, kalau kita ingin tahu benar-benar arti dasarnya ya kita harus mau mengembalikan lagi kepada asal muasal kalimat itu diadakan gitu. Oke, bahwa percaya diri memang terdiri dari dua suku kata ya, percaya dan diri. Atau percaya terhadap diri gitu. Percaya sendiri mengandung arti bahwa kita membenarkan atau menganggap benar informasi apa-apa informasi yang kita terima, itu namanya percaya. Jadi menganggap benar atau membenarkan informasi atau sesuatu yang kita terima, itu percaya. Sedangkan diri adalah gabungan dari fisik dan non-fisik yang ada di manusia gitu. Jadi kalau percaya diri mungkin secara bahasa kita bisa terjemahkan bahwa kita menganggap benar apa-apa yang diterima atau yang disampaikan oleh diri kita gitu. Nah, permasalahannya benarkah makna percaya diri yang kita pahami itu sudah seperti itu atau masih hanya sebatas tidak grogi gitu. Padahal percaya diri punya makna yang sangat luas, sangat dalam, yaitu kita menganggap benar apa-apa yang kita terima dari diri kita. Nah, apa yang bisa diterima dari diri kita berkait sebuah informasi, ya tentu kita kemarin sudah sangat luas membahas tentang diri ini ya. Ya misalkan sesuatu yang datang dari pikiran kita sendiri. Sudahkah kita berani mempercayai apa-apa yang datang dari pikiran kita sendiri? Atau memang kita baru berani mempercayai kalau pikiran-pikiran itu datang dari orang lain? Terutama di bangsa 62 ya, memang ini sangat kronis penyakit ini. Penyakit di mana kita tidak mau mempercayai apa-apa yang datang dari pikiran sendiri, apa-apa yang datang dari diri sendirilah. Sulit mempercayainya. Tapi kalau udah dari orang lain yang mungkin apalagi sudah bergelar dan detek bengek, kita sangat mudah mempercayainya. Bahkan sebelum mengerti sekalipun kita udah percaya. Ngerti gehante gitu, ngerti juga enggak, udah percaya pasti bener. Daya ngomong mah si A gitu kan. Daya ngomong si B itu pasti bener. Walaupun kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang membahas diri kita, akal kita, kita susah percaya gitu. Seolah-olah nggak apa ya, seolah-olah kita tuh blow on bener gitu deh. Seolah-olah gitu. Yang ngomong kayak gitu ya diri kita sendiri gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Karena kita jarang sekali percaya pada diri, akhirnya perkembangan diri kita sangat lambat. Kok bisa sangat lambat? Karena kita selalu menunggu informasi-informasi yang datangnya dari luar, entah itu dari siapa. Yang kita anggap dia kompatibel lah gitu. Akhirnya kita lambat perkembangannya karena kita terus menunggu, atau kalau kita punya pendapat terus saja kita sanding-sandingkan dengan pendapat orang lain. Akhirnya proses perkembangan diri kita sendiri lambat. Gitu. Lebih buruk lagi adalah terjadi pengingkaran terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya apapun yang keluar dari diri kita, baik berbentuk pendapat, berbentuk pemikiran, ide, dan yang lain-lain, kita bantah sendiri gitu. Kita mentahkan sendiri. Hanya karena apa? Karena tidak percaya kepada kita. Oh Kang, nggak percaya diri artinya nggak percaya tentang kemampuannya.
kemampuan diri sendiri gitu. Ya gimana dirimu berkemampuan kalau nggak diberi ruang, kalau nggak dipercaya, kalau nggak dipercaya berarti kan nggak berkembang tuh diri. Berarti makin kita tidak mau mempercayai, makin kita sulit berkembang. Makin kita menyandarkan kebenaran kita kepada orang lain, makin kita tidak akan berkembang. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh informasi yang kita dapat dari pihak lain. Itu sangat sangat berbahaya dan sangat buruk bagi perkembangan diri. Tapi bagaimana kalau kita salah, gitu kan ya? Karena kita belum cukup ilmu untuk memahami satu hal gitu. Bagaimana kalau salah? Ya nggak masalah kalau salah, tinggal cari cara supaya jadi benar. Justru salah itu adalah salah satu jalan untuk menuju benar. Kalau nggak tahu salah, bagaimana tahu benernya kan begitu. Nah jadi percaya diri, mari kita maknai kembali kepada makna dasarnya, yaitu kita harus mau percaya, harus mau membenarkan apa-apa yang datang dari dalam diri kita, dari diri sendiri. Baik itu ide, informasi, pikiran, intuisi, dan yang lain-lain gitu. Mari, kalau kita menganggap kita kurang kompatibel, ya dibuatlah diri kita kompatibel dengan menambah pengetahuan, menambah ini, menambah itu. Boleh dari orang lain pengetahuan itu. Belajar ke orang lain itu boleh. Tapi bukan berarti kita itu tidak punya kebenaran gitu loh. Dan ini betul-betul sudah kronis nih. Setiap kali kita punya pendapat terus berbeda dengan pendapat orang lain yang kita anggap lebih keren, kita langsung, oh ya bener mah itu, saya masalah gitu. Ya nggak gitu juga gitu loh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ada monopoli kebenaran di masyarakat kita kan. Ada monopoli kebenaran yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang yang baik secara sengaja maupun tidak, kemudian seolah-olah diberi legitimasi oleh kita sendiri untuk menyimpulkan atau menentukan yang namanya benar salah itu seperti A, B, C, D lah gitu. Padahal yang memberi legitimasi ya kita-kita sendiri gitu. Akhirnya itu keburukannya. Gara-gara kita tidak mau percaya kepada diri, setiap orang tidak mau percaya kepada diri, akhirnya lahirlah orang-orang yang entah itu sengaja atau tidak, kemudian seolah-olah diberi legitimasi oleh kita untuk menjadi rujukan kebenaran gitu. Efek keburukannya apa? Secara masyarakat pastinya akan berkembang. Ya contohlah kita punya Kang Diki dulu, almarhum ya. Kita kan seolah-olah memberikan legitimasi ke Kang Diki bahwa apa yang dia katakan selalu benar. Apa yang dia lakukan selalu benar. Akhirnya saya dan kita semua sebagai muridnya ya nunggu gitu. Ya udah ngapain lah ini, udah nunggu aja dari Kang Diki gitu kan. Akhirnya kan perkembangannya juga akhirnya sangat lambat. Bahkan mungkin disebut tidak ada perkembangan kali gitu kan. Karena semua menunggu tergantung apa yang beliau arahin, tergantung beliau omongin apa gitu. Padahal beliau sendiri selalu berkata pada kita, sok berpikir. Artinya kita harus mempercayai proses pemikiran kita sendiri gitu. Nah, hal ini punya efek buruk selanjutnya. Selain akhirnya kemudian kita melahirkan orang-orang yang seolah-olah menjadi punya legitimasi kebenaran, yang kedua kita tuh mudah sekali dijajah. Kenapa mudah dijajah? Hanya karena mudah ditakut-takuti. Kalau salah mikir nyemplung ke sumur misalkan gitu, ditakut-takuti begitu. Akhirnya kita nggak mau mikir karena takut. Kita nggak percaya dengan apa yang kita pikirin. Akhirnya apa? Kita sangat mudah dijajah dan sangat mudah diarah-arahkan. Hanya dengan sedikit ditakut-takuti, udah nggak percaya sama pikiran sendiri. Wah, karena saya bukan lulusan Al-Azhar misalkan. Atau saya bukan lulusan Timur Tengah. Atau saya bukan ini, nggak boleh mikirin ini ya. Nggak percaya. Walaupun dirinya udah berpendapat, tetap diingkari. Akhirnya penjajahan itu terjadi. Penjajahan pemikiran, penjajahan wawasan itu terjadi. Kenapa? Salah sendiri sebenarnya. Karena kita memberikan legitimasi kepada orang-orang tertentu untuk seolah-olah punya punya kebenaran lah yang dianut oleh umum gitu ya. Padahal otaknya sama.
Kalau itu memang ya namanya kualitasnya beda, pengetahuan iya betul, tapi kan bukan berarti kita itu kemudian menisbikan apa-apa yang ada di diri kita. Nah, itu semua terjadi hanya karena kita mengalami satu penyakit yang apa ya namanya ya? Ya yang umum yang namanya tidak percaya pada diri. Artinya tidak berani membenarkan apa-apa yang hadir, yang lahir, yang datang dari diri kita. Gitu. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan ya belajar mempercayai apa-apa yang keluar dari dalam diri. Setiap kali saya mengajar atau ngajarin murid-murid sebut saja gitu ya, misalkan Astraling, mereka selalu bertanya, Kang begini apa gimana Kang gitu ya. Padahal mereka melihat, Kang saya melihat begini, salah apa benar ya? Kang saya mengalami begini, benar apa salah ya gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang lucu sih gitu, karena dia yang mengalami, dia yang melihat, kok nanya sama saya yang nggak ngelihat gitu. Karena apa? Dianggapnya saya sumber kebenaran dalam hal itu gitu. Tidak, kebenaran itu berada di pengalaman masing-masing. Kan itu pertanyaan yang sangat sering itu. Kang, saya latihan tenaga dalam nih, pernafasan. Terus pada saat penyaluran terasa begini begitu, bener apa enggak ya gitu. Jangan nanya bener apa enggak, karena yang paling tahu bener apa enggak itu yang ngalamin. Tapi mungkin bertanya kira-kira itu teknisnya bagaimana dan seterusnya itu masih mungkin. Tapi kalau bener apa enggak itu ya harusnya yang paling paham yang mengalami. Dan itu tanda bahwa orang tersebut tidak terlalu percaya dengan apa yang dia alami atau tidak terlalu percaya dengan apa yang ada dalam dirinya. Terus kalau kita percaya diri, terus apa dong yang harus kita lakukan dengan orang lain? Nah, paling sharing. Kang tadi saya ngalamin begini, 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 begini. Kalau Akang apa gimana? Oh saya mah begini, 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 begini gitu. Jadi apple to apple, jadi apa namanya sejajar, setara, sharing aja, nggak meminta penghakiman kepada orang lain terhadap apa yang dialami sendiri, gitu. Kan itu sangat sering ya dalam kita belajar itu. Sering sekali. Minta dihakimi oleh orang yang tidak mengalami gitu. Itu kan aneh. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah belajar memberi kepercayaan pada diri kita. Itu. Yang kedua, biar kita makin percaya pada diri kita, ya tambahin dong ilmunya, pengetahuannya. Entah itu baca, entah itu apa gitu, entah itu terus melatih dirinya dan seterusnya gitu. Agar lama-lama kita bisa betul-betul percaya gitu kepada diri kita sendiri. Itu hal kedua. Yang ketiga, kita harus punya mental siap bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang yang membuat kita takut itu tidak siap bertanggung jawab dengan misalkan ya takut saya salah gitu kan, daripada gini gitu gini itu akhirnya mau nggak mau tetap aja menyadarkan kebenaran pada orang lain. Nah, belajarlah untuk berani mempertanggungjawabkan apa-apa yang keluar dari diri kita lah. Baik itu tanggung jawab secara positif dalam arti hasilnya positif maupun hasilnya dianggap negatif. Nah, yang ketiga, kita harus fair ke diri kita. Kalau memang diri kita itu menemukan satu kebenaran, misalkan gitu ya, satu kebenaran, satu teori, satu apapun, mari kita hargai itu dengan selayaknya. Dan kalau toh diri kita itu menemukan satu kegagalan lah dianggap gitu ya, ya kita harus fair juga. Fair dalam arti gimana? Ya jangan malu mengakui lah gitu. Udah salah gitu kan, habis itu ya udah perbaiki. Nah dengan mentalitas begitu, kita itu jadi tidak akan takut kalau kita melakukan kesalahan. Nggak akan takut, ya udah. Takut kesalahan itu kan diawali dari diri sendiri. Kita takut menanggung efek kesalahannya dan seterusnya. Akhirnya malu dan seterusnya. Akhirnya ya mending nggak usah mikir daripada salah gitu kan. Jadi seolah-olah seperti itu gitu. Bukan seolah-olah emang seperti itu. Akhirnya balik lagi lingkaran setannya. Kita menyandarkan kebenaran itu kepada orang lain. Akhirnya perkembangan diri kita
Tidak ada, gitu kan. Latihan berpuluh-puluh tahun juga ya nggak ada gunanya karena selalu menyandarkan kebenaran itu kepada orang lain. Nah, itu mungkin bahasan percaya diri. Jadi percaya diri itu bukan hanya masalah grogi atau tidak grogi gitu ya. Ya mungkin salah satu efek dari tidak percaya kepada kemampuannya adalah grogi, takut salah, takut diketawain, takut membuat kegagalan pada sebuah acara yang lain-lain, akhirnya kita grogi. Tapi bukan berhenti di situ menurut saya makna percaya diri, justru makna kita berani membenarkan apapun, baik itu informasi, pemikiran, dan apa-apa yang berasal dari dalam diri kita. Intuisi, apakah aduh intuisi saya sok ngaco kang bener wae, ya coba terus aja diiyain aja dulu, diiyain terus oh ternyata pemaknanya masih salah, atau misalkan belum tepat intuisinya, nggak apa-apa karena intuisi juga perlu dilatih. Bagaimana intuisi mau terlatih kalau belum sudah disalahin oleh diri kita sendiri gitu. Jadi ya udah, berkembanglah, beri diri kita kepercayaan, walaupun tetap bahwa percaya itu bukan yakin. Yang menurut saya tidak begitu boleh itu yakin, gitu ya. Jadi tetap walaupun kita percaya dengan apa yang berasal dari diri kita, pengujian itu tetap harus dilakukan. Pengujian itu bisa berarti sharing dengan orang lain, sharing ya, bukan meminta dihakimi, ataupun menguji dengan teori-teori yang ada gitu. Dengan teori-teori yang ada, misalkan saya dalam bidang astral menemukan satu ruang di alam semesta, ruang kosong yang saya namai sebagai ruang hampa. Saya tidak punya pembanding nih, karena tidak ada satu orang pun yang pernah menyebutkan ruang hampa di alam semesta. Tidak satu orang pun. Baik itu dari almarhum Kang Diki maupun teman-teman saya di segini-ginian lah gitu ya. Dalam arti sebidang gitu. Belum pernah saya mendengar kalimat ruang hampa disebut. Paling juga dark matter atau yang lain gitu. Nah, tapi saya tetap meragukan apa yang saya temui. Kemudian saya dapatlah sebuah informasi dari peneliti-peneliti bahwa di ruang angkasa itu betul-betul ada yang namanya ruang hampa. Itu terjadi karena ini. Nah, setelah itu, oh ya berarti saya nggak ngaco-ngaco amat gitu. Karena orang lain pun ada, peneliti ada yang menemukan tentang ruang hampa itu. Nah, cross check, terus kemudian sharing, terus kemudian mengadu teori dengan yang lain gitu, itu perlu. Untuk apa? Untuk menjaga objektivitas. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang belum teruji, walaupun itu datang dari diri sendiri. Tapi ingat, bukan untuk meminta penghakiman bahwa ini benar atau salah, tapi sekedar untuk terus meng-cross check. Nah, tujuannya cross check pun ya untuk melatih kualitas, entah itu intuisi, entah itu apalah namanya gitu ya, untuk melatih itu gitu, biar makin objektif kan kita makin percaya diri, makin percaya oh iya ya benar gitu, oh iya ya benar. Nah, berarti informasi yang didapat dari diri saya oleh diri saya juga berarti benar gitu kan. Nah, maka lama-lama akan terbangun itu keberanian untuk makin bisa mempercayai diri kita. Bukan berarti juga setelah percaya diri itu kemudian tidak mempercayai informasi dari yang lain, bukan bermakna begitu. Cuman kita tidak akan serta-merta kemudian menyandarkan kebenaran itu hanya kepada orang lain. Efeknya diri kita akan melesat dengan cepat. Begitu. Mungkin begitu Kang J ya untuk pengantar diskusi. Silahkan lanjutkan diskusi. Siap, mangga. Tunuhun Kang. Sami-sami. Mangga sok mari didiskusikan atau dengan ada bab lain boleh. Ya silakan barangkali dari yang lain kalau ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, diskusinya sudah dibuka. Mangga manfaatkan waktunya yang tinggal kurang lebih 1 jam lagi. Silakan. Punten Kang, dari Ya, Kuma. saya hanya ingin menanggapi aja Kang yang tentang tadi ucapan Akang gitu tentang percaya diri.
Mhm. Karena pengalaman saya gitu dan mungkin pengalaman beberapa orang ketika kita mendapatkan ya menyampaikan informasi kadang sok ditanya gitu Kang, kalaupun di sekolah gitu, itu bukunya Mhm. apa, referensinya apa, ya mungkin hal-hal itu yang menurut saya jadi menutupi kepercayaan diri juga gitu Kang. Bisa jadi. Terus juga ya, terus juga kan di sekolah itu saya merasa kita itu diajarkan untuk berdebat gitu Kang. Ya, Jadi pendapat mana yang paling benar, padahal mungkin dari diri sendiri itu yang benar gitu. ya. Mhm. Ya paling itu sih Kang tanggapan saya ya pengalaman saya gitu kan selama sekolah. Terus kalaupun ngaji pun sama gitu. Itu dalilnya apa? Pasti kita mentoknya di situ gitu. Iya, iya, iya. Iya, dia ya. Gitu aja? Ya itu sih Kang kalau ya tanggapan saya itu aja Kang. Atau Mhm, nuhun. mhm. Ya, nuhun pisan Kang Sony. Iya memang pola-pola asuh di kita juga betul-betul merontokkan rasa percaya diri. Jadi seolah-olah kebenaran itu milik satu orang atau kebenaran itu milik satu golongan saja gitu, seolah-olah gitu. Padahal ya apa-apa yang sudah ditemukan itu bisa jadi ada kelanjutan kebenarannya atau bahkan ada yang lebih benar dari itu. Kan begitu. Kan sejarah penelitian juga begitu ya. Awalnya diyakini begini, terus kemudian diteliti ulang, ternyata tidak begitu, kan begitu kan. Nah, karena kita ini tidak terbiasa atau terlalu didoktrin atau terlalu diberi pengajaran yang harus menerima apa-apa yang ada dan seterusnya, akhirnya kita kurang kurang berkembang akhirnya memang. Betul kata Kang Sony tadi. Cara asuh, cara didik kita memang seperti itu. Ya, jangan diterus-teruskan lah gitu. Kalau toh misalkan di bab agama kan suka minta dalilnya, ya dalil itu penting, tapi kan biasanya yang berbeda itu bukan dalil. Yang berbeda itu kan tafsirnya terhadap dalil. Kalau tafsir kan sudah pendapat. Pendapat, penafsiran seseorang terhadap sebuah dalil. Nah itu yang bisanya berbeda-beda. Dan kita seolah-olah nggak berani berbeda pendapat sama Ustadz ya. Karena dianggap Ustadz itu punya legitimasi kebenaran. Bahkan yang memberi mereka legitimasi kan kita-kita juga. Menurut saya sih kita ya karena agama ini milik umatnya ya semua umat boleh menafsir. Masalah kemudian hukum yang ditemukan itu untuk dirinya sendiri jangan disebarkan karena kalau hukum kan harus disepakati ya gitu. Ya itu mah ya terserah gitu. Cuman jangan jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk menafsir walaupun ya tafsir itu mungkin hanya untuk diri kita saja gitu. Mungkin kayak gitulah. Ya lanjut. Ya mangga yang lain. Oh, ada yang ditanyakan, silakan. Konten Kang, Ya. misalnya apa yang kita, misalnya kita dalam menerapi orang gitu, Mm-mm. kita terapi yang terasa sama kita ABC, tapi Mm-mm. diagnosa dari dokternya nggak sama gitu Kang. Ya. Apa? Kadang dia tuh lebih percaya ke dokter, tapi hasil dari yang kita rasakan dia tidak sakit itu, tapi diagnosa dokternya sakit itu, gitu. Sakit itu Ah, gitu. Jadi ya. apa yang kita sampaikan tuh kayak dapat intervensi gitu. Jadi minder langsung gitu rasa ininya gitu. Iya. Itu gimana nanggapinya? Kalau saya ya, saya juga mengalami sebagai terapis tentu saya sering banget ya menanggapi perbedaan pendapat lah dengan terutama dari bidang kedokteran gitu ya. Kalau saya balikin lagi ke orangnya, ke pasiennya mau pakai yang mana gitu. Karena saya juga percaya dengan apa yang saya ketahui, bukan berarti yang dokter salah, tapi saya percaya dengan apa yang saya ketahui. Jadi ya udah, kalau saya sih balikin lagi ke pasiennya, sok silakan aja Bu mau jalan apa gitu. Atau mau pilih jalan dua-duanya ya jalan gitu kan. Kalau milih salah satu ya salah satu. Tapi saya tidak pernah gara-gara pendapat dokter kemudian saya
menyalahkan pendapat saya sendiri. Paling itu dijadikan pelengkap, misalkan, oh ternyata mungkin aja sih ininya gitu. Bisa saja kan kemudian saling melengkapi. Tapi kalau masalah pasiennya ya dikembalikan lagi saja kepada pasiennya. Mau yang mana gitu. Kalau menurut saya mah gitu, Kang. Cuman waktu itu saya kasih saran juga sama pasiennya itu cari alternatif dokter satu lagi gitu. Hmm, Nah, itu tuh dokter yang kedua itu diagnosanya sama dengan saya gitu akhirnya gitu. mm-mm. Baru pasiennya itu percaya gitu. Jadi Ya gitu. Mm. dari situ muncul lagi percaya dirinya gitu kan dari ininya. Iya, iya. Ya itu juga penyakit tuh. Penyakit yang kita nggak sadari ya. Kalau kita ada sama orang, jadi merasa benar gitu ya. Iya. Kalau beda sendiri, jadi merasa salah gitu kan. Nah itu Kang ya. Maka dari itu Kadang-kadang mungkin kalau menurut saya ya, kalau menurut saya memang hal penting itu, misalkan pada saat mendeteksi kita paham teknisnya, kita paham teknis mendeteksinya, kita sadar saat mendeteksinya, akhirnya kita jadi ngerti ini bukan cuma hayalan loh hasil deteksi saya, tapi betul-betul secara mekanisme deteksi ini benar. Makanya kita berani mempertanggungjawabkan, bahkan kita berani ngadu dengan pendapat siapapun. Dulu saya pernah ke pergok nerapi ya di sebuah rumah sakit, ke pergok nerapi, terus kemudian sama dokter yang ada gitu, dites dengan alat. Ya mau nggak mau saya harus berani kan karena udah terpojok ya sok aja Pak gitu tes dengan alat waktu itu alat pacu jantung, alat rekam jantung. iya. Ya dites dan kebetulan ada efeknya jadi selamat kalau nggak kan saya malu. Jadi kalau saran saya janganlah itu tinggalinlah kebiasaan kayak gitu kalau sama kita pede, nggak sama orang kita nggak pede gitu. Yakin aja. Tapi mau bukan yakin aja maaf ya. Tapi ketahui benar teknis yang kita pakai gitu. Biar Oh, kita bisa apa namanya? Biar kita bisa tambah tambah percaya dengan apa yang kita tahu. Gitu kalau kalau saya yang saya lakukan begitu. oh iya Kang. Tapi waktu itu tuh saya ini kalau si pasiennya nggak percaya, saya suruh ronsen sama cek darah gitu. Mm-mm. Iya kayak Nah, gitu aja. iya, jadi hasil ronsennya sama cek darahnya sama dengan apa yang saya omongin gitu. Baru Mm-mm. ini pasiennya ngeh gitu. Karena yang satu lagi Iya, setelah itu dia ke dokter satu lagi. Di dokter satu lagi iya. itu disuruh kayak sama dengan saya bilang itu gitu. Suruh Mm-mm. ronsen. Iya itu juga bagus. Jadi memang harus ada pembuktian kadang-kadang ya Iya orang Kang. tuh gitu. Mm-mm. Iya iya memang harus gitulah. Karena memang kadang-kadang kan kita ngomong nggak bisa ngeluarin angka ya. Misalkan kita katakan, wah ini asam uratnya tinggi, tapi kita nggak bisa ngeluarin angka ya. Jadi Iya. memang bagusnya dibuktikan dengan kayak gitu. Bagus itu. Cuman Tapi ya yang kenapa? untuk meyakinkan seseorang itu tuh kayak mana gitu Bang? Ya untuk meyakinkan seseorang sih harus ada bukti memang ya seperti Akang tadi disuruh cek misalkan ya disuruh cek lab atau apa. Tapi kalau pertama sekali untuk membuat orang yakin kita yang penyampainya harus yakin dulu. Kita nggak akan bisa Oh, meyakinkan orang kalau vibrasi otak kita nggak yakin gitu. Kan iya. gitu kan. Iya. Kita aja nggak yakin dengan yang kita omongin gimana mau bisa bikin orang yakin kan gitu. Oh, iya iya baik. Iya kan? Itu dulu, ya percaya kepada informasi diri kita dulu, gitu. Berarti Tapi apa yang cara Akang itu udah bener, udah bagus kalau kata saya mah. oh, Dengan misalkan cari second opinion gitu kan, atau dengan pembuktian alat, ya itu lebih lebih efektif seperti itu kalau dengan orang yang betul-betul awam mah gitu. oh, iya tuh. Makasih Kang. Mm-mm. Yuk, mangga sami-sami. Ya, silahkan yang lain. Makin seru nih diskusinya. Enggak, dimanfaatkan. Siapa nih yang bicara? Boni itu, Kang Doni? mana suaranya Kang Doni? Pencet, jangan-jangan.
tingkat diukan. Yuk, tentang apa saja? Kalau enggak ada pertanyaan boleh tuh Kang Pepi sambil dibaca aja kalau emang belum ada yang mau ngobrol. Oh ya, oke. Coba saya cek dulu ya di pertanyaannya Ya. sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kang Febri. Apakah kehadiran manusia itu wajib untuk keseimbangan semesta? Apakah tidak lebih baik alam berjalan apa adanya tanpa manusia? Begitu pertanyaannya. Iya, jawabannya mudah. Apa tadi? Wajib? Enggak juga. Enggak juga wajib ada manusia. Karena kenapa tuh manusia ada? Ya, rencananya begitu, gitu. Rencana permainannya begitu, melibatkan manusia. Jadi manusia ada itu bukan karena penting sekali buat alam semesta, enggak juga. Gitu, itu mah hanya karena rencana permainannya aja begitu. Nggak ada manusia juga nggak masalah sih sebenarnya mah. Gitu. Nah, masalahnya permainan siapa? Nah, itu yang nanti kita obrolin secara khusus. Kalau ada yang mau gitu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu, Kang Jay, lanjut. Selanjutnya dari Kang Doni Kang nih, Doni. Assalamualaikum. Gimana caranya? Ya ini yang ditulis Kang. Oh iya, sok. Gimana caranya biar ikhlas ketika ditinggalkan di saat sayang-sayangnya, di saat lucu-lucunya Ah, Kang. jawabannya satu, jangan pernah merasa ditinggalkan. Kenapa orang merasa ditinggalkan? Karena dia pernah merasa memiliki. Begitu. Ya. Jadi jangan pernah merasa memiliki, maka tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Kalau tidak pernah merasa ditinggalkan, ya ikhlas-ikhlas saja hidupnya gitu. Begitu. Kang, dari saya deui Kang, boleh? Sok lah. Ingat ini Kang, saya dulu ucapan almarhum Kang Diki yang tentang berkaitan dengan percaya diri ya. Kumaha Dulu tah? Kang Diki pernah bilang kita itu harus bertanggung jawab pada diri sendiri gitu. Sementara Mm-hmm. yang ini saya alami gitu, kita itu selalu diarahkan bahwa akan ada yang bertanggung jawab pada diri kita gitu. Orang lain Rada kurang paham, ya lah. Saya udah kurang paham. Ulangi. Kuma. Ulangi, Son. ya Kang. Jadi selama ini yang tentang percaya dirinya Kang, kan kita itu selalu bukan dituntut ya, seperti diarahkan gitu Kang, bahwa kita itu akan ada yang bertanggung jawab pada diri kita. Bukan Ya, pada dan diri kalau kita dalam agama meren, mah, akan ada yang menanggung jawabi diri kita atau kumaha maksudnya? ya gitu Kang, ya. Oh gitu. Terus? Ya. Nah, terus ya saya keingetan ucapan almarhum Kang Diki gitu. Dari semua pendapat yang lain hanya almarhum Kang Diki yang berani bilang kita itu bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Kita Nah, mempertanggungjawabkan diri makanya kita masing-masing, begitu merennya. ya gitu Kang. Nah, berkaitan dengan percaya diri gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kita bertanggung jawab pada diri kita masing-masing, berarti kan kita tuh harus benar-benar tahu secara detail gitu Kang. Seperti yang tadi Akang bilang saat nerapi, katanya asamnya naik, ya kita tuh harus benar tahu gitu. Benar ini naik apa enggak, harus benar-benar bisa merasakan gitu Kang. Jadi? Ya itu sih Kang, kalau gitu. Kumaha? Ya kalau menurut saya sih ya itu sih tanggapan saya gitu kan tentang yang tadi hakikat percaya Ya. diri Jadi gitu. nggak usah terlalu bingung Karena dengan pendapat orang lain gitu ya? ya gitu kan. Pada Ya. selama ini kan selalu gitu kan karena akan ada yang bertanggung jawab jadi hanya tenang gitu. Cek iya cek Iya. itu bahkan ya saya sempat ngalaman gitu kan waktu di HIG kecekang Diki, cekang Diki gitu kata Mbak gitu. Padahal kan mungkin kalau kita
apa ya, benar-benar mencari tahu, benar-benar meneliti gitu, kita bisa mempertanggungjawabkan ya cek saya gitu. Iya, betul. Kamu harus sampai menemukan cek saya. Cek saya Ya kieu. itu kan sih paling. Ya, betul betul, Son. Betul, karena setiap manusia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dia pikirkan. Jadi ya udah, karena harus bertanggung jawab ya kita harus paham dan harus mau menerima dan harus mau mengakui apa yang kita punya gitu. Jadi memang saya sedikit, bukan berarti salah sih, cuman saya sedikit kurang setuju kalau selalu aja apa-apa kata A. Ya kalau di perguruan saya ya kata Kang Diki atau yang sekarang juga sering saya dengar kata Mbak gitu. Bagus, tapi kata kamu sendiri apa gitu kan. Kata Kang Diki juga kita harus berpikir loh, gitu kan. Lalu berpikirnya di mana gitu. Kalau cuman menyadur, mengutip, mengulang, kalau bahasa Kang Diki kan dulu copy paste aja terus saya copy paste terus mah emang kita mesin fotokopi gitu kan. Tapi justru yang terjadi dan merebak ya banyaknya itu copy paste yang oleh guru kita sendiri itu dijadiin bahan olok-olokan, malah kita lakukan sendiri apa-apa kata kata beliau, apa-apa kata beliau gitu. Nah, itu stop lah. Mari kita berpikir terus sampai kita berani mengatakan ini kata saya. Begitu. Meren. Lanjut. Ya, silahkan yang lain. Izin tanya Kang, Mangga. ini Kang, bagaimana cara kita untuk percaya diri pada orang lain yang lebih berilmunya, Jago. lebih jago dari kita gitu. Betul. Nah, itu susah Misal banget sih. kalau mau berantem nih misalnya, kita Mm-mm. tahu lawan kita lebih kekar, Jago tinggi lah atau ya. apa gitu. Oh, lebih Mm-mm. jago. Nah, bagaimana cara menimbulkannya? Oke. Yang kedua, apa bedanya percaya diri dengan sombong gitu kan? Oke. Mm-mm. Oke. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya kepada diri kalau kita memahami bahwa di depan kita itu orangnya lebih jago. Kalau konteksnya pengetahuan, ya kalau kan tadi konteks yang ditanyakan konteks tarung, gelut lah gitu ya. Ini kalau konteksnya pengetahuan, makanya kita mencari pengetahuan itu bukan untuk diadu dengan pengetahuan siapapun. Kita mencari pengetahuan itu untuk menuntun jalan hidup kita. Kalau kita mencari pengetahuan untuk diadu-adukan dengan orang lain, gitu kan, untuk dianggap benar oleh orang lain, maka pada saat kita ketemu dengan kita jadi karena takut kalah ngomong, kalah apa gitu kan ya. Tapi kalau kita mencari pengetahuan memang benar-benar hanya untuk menuntun hidup kita nggak akan tegang karena kita nggak perlu berdebat dengan siapapun. Kalau toh orang lain tidak setuju, ya nggak apa-apa. Kan saya juga nggak ngajak-ngajak dirimu. Ini mah saya cari hanya untuk diri saya saja. Begitu, itu pertama niatnya. Kita mencari pengetahuan dan seterusnya itu bukan untuk dianggap benar, bukan untuk diikuti, bukan untuk dipercayai oleh siapapun. Apalagi untuk bisa lebih jago dari siapapun, bukan. Kita mencari pengetahuan untuk menuntun hidup kita saja. Karena seperti yang tadi dibilang oleh Kang Sony, kita tuh bertanggung jawab dengan diri kita saja, bukan mempertanggungjawabi orang lain gitu. Itu pertama, keyakinan itu bukan keyakinan. Pola pikir itu harus kita punya bahwa saya mencari pengetahuan, berpikir, meneliti itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menuntun hidup saya. Itu dari konteks kalau konteksnya pengetahuan. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, saya kalau ngobrol sama orang, saya selalu jadi pendengar. Mungkin Kang J itu yang seringlah menemani saya ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat ya. Misalkan ketemu dengan si A, si B yang memang dia hebat lah gitu. Saya selalu diam, selalu menjadi pendengar, hanya penyeimbang begitu. Bukan berarti saya tidak percaya dengan apa yang saya punya. Tapi apa yang saya punya itu bukan untuk diperdebatkan dengan siapapun. Gitu. Paling kalau saya diminta pendapat, saya bicara.
Kalau enggak ya saya diam aja, karena semua ilmu yang saya punya sejatinya untuk menuntun diri saya sendiri. Nah, itu kalau dari konteks keilmuan. Tapi kalau dari konteks gelut misalkan, karena kebetulan saya juga menyukai bela diri, yang saya lakukan dulu pada saat saya menemukan lawan-lawan yang lebih kuat adalah saya mencoba senetral mungkin. Saya tidak memikirkan, saya tidak membanding-bandingkan saya dan dia gitu. Misalkan badannya lebih gede, misalkan gitu ya, yang saya pernah temui lah, itu badannya lebih gede misalkan. Itu kan jadi tegang tuh kan kalau ngeliatin tangannya aja 2 kali lipat lebih gede dari saya, apalagi ngeliat mukanya lebih serem dari saya, itu tegang. Nah, tegang itu membuat kita ciut. Rasa percaya kepada kemampuan kita jadi hilang. Maka pada saat saya menghadapi orang-orang yang seperti itu, saya netral, saya coba netral. Saya coba fokus kepada diri saya saja. Saya coba mengingat-ingat semua kemampuan yang saya punya. Misalkan kalau ditendang, saya akan menghindar ke sini. Kalau dia nyerang ke sana, saya akan menghindar ke sini. Nah, seperti itu yang saya lakukan dulu. Jadi, jangan membanding-bandingkan kita dan dia. Waduh, tangan dia lebih gede daripada saya. Aduh, mukanya lebih ganteng daripada saya. Nah, itulah yang membuat kita mengikis sendiri rasa percaya kepada apa yang kita punya. Fokus saja dengan yang kita punya. Gitu. Itu jawabannya kalau menurut saya sih. Jadi kalau dari sisi keilmuan, niat utamanya kita nyari ilmu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk diperadukan, bukan. Jadi kita fokus saja ke diri kita, dan kalau konteksnya bela diri ya sama. Fokus saja ke yang kita punya. Fokus saja ke diri kita. Jangan ngeliatin orang lain. Mungkin gitu, Kang Ilham. Kang siapa tadi lupa. Apa ya Kang? Makasih Kang. Oh, Kang Andre. Nah, gitu menurut saya, Kang Andre. Dalam hal silat maupun pengetahuan begitu. Ya Jadi silakan yang lain. fokus saja ke diri kita. Yang Ya, yang keduanya lain Kang, silakan. Ya, kenapa? tadi ada Yang yang kedua apa? keduanya. Yang kedua lupa. Perbedaan antara percaya Oh diri. iya, percaya diri dan sombong ya. Kalau sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu artinya menolak kebenaran loh. Kalau sombong kan selama ini kita artikan sebagai merasa lebih besar daripada orang lain ya. Gitu. Itu disebut sombong. Enggak, sombong yang sebenarnya itu artinya menolak kebenaran. Gitu. Pengetahuan kita tahu sesuatu kan bukan untuk menolak pengetahuan orang lain. Justru kalau pengetahuan orang lain lebih benar dari kita, ya kita yang saya bilang tadi jadikan pelengkap. Sering kok saya misalkan mendiagnosa penyakit, menurut saya masalahnya ada 2 misalkan. Pas dia nanya ke dokter ternyata ada 3 atau 4. Wah, saya cek lagi. Oh iya ya, benar juga gitu. Akhirnya jadi pelengkap. Nah, orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Gitu. Jadi dia tertutup udah, nggak mau tahu, nggak mau dengar, nggak mau lihat dari orang lain. Itu sombong. Tapi percaya diri adalah mempercayai apa yang dipunyai oleh diri kita. Gitu. Mempercayai itu bukan berarti yang saya bilang tadi, jangan jatuh ke meyakini, hanya meyakini yang saya yang paling benar. Jangan sampai kayak gitu. Kita cuma percaya dengan apa yang saya punya. Tapi kan belum tentu yang saya itu yang paling lengkap. Makanya kita masih open kepada pendapat siapapun. Begitu. Bahkan kalau saya mengambil sikap, saya akan selalu jadi gelas kosong kalau saya ngobrol dengan siapapun lah gitu. Jadi gelas kosong aja kan lumayan, tambah ilmu tanpa capek-capek, kita tambah pengetahuan gitu. Jadi bedanya sombong dengan percaya diri itu. Sombong itu dia menolak kebenaran. Nah, apakah kita sudah sampai level menolak kebenaran atau belum? Ya, diri kita sendiri yang tahu. Nah, percaya diri itu hanya mempercayai apa-apa yang datang dari dalam diri kita. Untuk mempercaya itu harus diuji memang. Diujinya ya bisa dengan teori, bisa dengan pengalaman, bisa dengan apa, itu mah terserah. Tapi beda antara kesombongan dan rasa percaya diri. Congkak nanti beda lagi. Gitu ya. Gitu. Meren. Sok Oh, makasih. dipikirkan lagi saja. Itu di pertanyaan ada lagi Kang. Bacain sama Kang Doni, Kang itu. Bacain tolong. Dari Kang Doni, mau bertanya lagi Gimana? Kang. Ketika orang meninggal, apakah ruh atau jiwanya masih di sekitar rumah atau apa Kang? Itu saja.
saya belum pernah meninggal, jadi saya belum tahu Kang Doni. Sok Kang Doni meninggal dulu, nanti hidup lagi nanti saya tanyain. Ya. Ya pertama-tama saya percaya Kang Doni pasti paham tentang alur kehidupan ya, bahwa ada hidup, ada meninggal gitu ya. Jadi saya percaya Kang Doni bisa ikhlas menghadapi ini. Ya, Kang. Yang kedua, sebenarnya kalau meninggal kemudian biru itu lumrah sekali ya. Lumrah sekali, wajar sekali gitu. Jadi menurut saya tinggal diteliti kenapa kok dari leher dan pastikan ada pembuluh darah atau begini. Saya tentu nggak bisa memberikan analisa yang tepat karena saya harus melihat fisiknya secara langsung. Saya hanya mencoba meraba-raba saja. Cuman ingin memastikan bahwa menurut saya bahwa orang meninggal kemudian ada jejak biru yang itu di leher, telinga, bibir, itu sebenarnya wajar. Wajar dalam arti karena ada proses penghentian aliran darah di situ. Apalagi ini masih balita ya, di mana kulitnya masih tipis. Dalam arti tipis ya belum setebal orang dewasa sehingga pembuluh darah di situ masih sangat mudah terlihat. Sehingga kalau ada pembekuan darah di pembuluh darah yang di kulit, di bawah kulit, itu sehingga jadi sangat mudah terlihat seperti biru. Jadi mungkin, ini mah mungkin ya, karena kan saya tidak bisa memastikan karena tidak melihat langsung. Jangan selalu menganalogikan biru itu sebagai lebam atau sebagai kayak kena cekikan atau kena pukulan, tidak. Karena istri saya sendiri pada saat meninggal di pangkuan saya, pada saat saya terapi, justru saya memastikan istri saya sudah meninggal itu pada saat pipi yang dia kan dia miring tidurnya istri saya itu sudah biru. Saya kalau udah biru udah pasti dia udah meninggal karena darah sudah tidak beredar, udah diam darahnya, akhirnya dia biru. Gitu. Di situ terlihat biru karena ada penumpukan kan begitu. Nah istri saya juga seperti itu Kang Doni, pada saat meninggal saya terapi di pangkuan saya dan saya yakin dia sudah meninggal, saya tunggu sampai terjadi pembiruan malah untuk meyakinkan bahwa jantung sudah tidak bekerja sama sekali. Jadi jangan dulu Kang Doni banyak pikiran bahwa ini dicekek atau tidak wajar, enggak, itu masih sangat wajar kok, masih masuk kategori wajar sebenarnya. Karena satu masih balita, kulitnya masih tipis, sehingga pembuluh darah masih mungkin sangat terlihat gitu kan, kulitnya juga masih bersih karena masih balita kan, nggak banyak daki kayak saya. Kalau hitam kan sulit terlihat juga gitu. Jadi mungkin saya cuma bisa ingin membantu Kang Doni untuk bisa tenang pikirannya bahwa itu masih lumrah kalau orang meninggal kemudian ada biru-biru. Tidak selalu karena pukulan, walaupun mungkin saja karena pukulan, tidak selalu karena tekanan, mungkin saja Kak ada tekanan gitu, tapi tidak selalu. Bisa saja karena memang di situ darahnya berhenti beredar, kemudian membeku lah sebut saja begitu ya. Ya akhirnya terlihat seperti biru gitu atau lebam gitu. Jadi Kang Doni menurutku sih nggak usah banyak pikiran lah. Karena itu masih masuk kategori mungkin wajar. Mungkin sekali lagi saya tidak bisa memastikan karena nggak bisa lihat. Mungkin wajar. Karena yang saya alami di almarhumah istri saya pun seperti itu. Begitu Kang Doni ya. Semangat Kang Doni ya. Begini Kang Doni. Proses meninggalnya seseorang itu adalah proses yang cukup besar di kesemestaan. Kenapa disebut cukup besar? Karena terjadi pelepasan kalor masif dari tubuh manusia menuju alam semesta. Kalor itu energi ya. Jadi orang pada saat meninggal, dia tubuhnya itu kan melepas kalor, melepas energinya karena proses kematian sel, kematian metabolisme sel. Nah, karena ini melibatkan energi yang besar, tentu banyak yang bisa menangkap, termasuk mungkin binatang-binatang, walaupun saya tidak mengiyakan bahwa kucing berantem itu tandanya akan meninggal, ya itu mah tergantung keyakinan masing-masing, silahkan saja. Tapi sangat mungkin ada orang-orang atau binatang atau hewan atau apapun yang kemudian menangkap proses orang-orang yang
sudah ada terjadi perubahan secara energi di tubuhnya karena mau proses meninggal lah seperti itu. Kucing berantem terus apa dan segala macam bisa saja di sebuah budaya ya, di sebuah budaya itu diyakini sebagai tanda apa-apa, tapi memang orang meninggal itu memang ada tandanya. Kenapa ada tandanya ya? Karena proses matinya metabolisme sel. Dan itu tidak serta-merta kecuali yang tabrakan. Yang tabrakan pun langsung mati gitu ya. Itu juga pelepasan kalornya berangsur. Jadi memang tangkap orang-orang binatang yang peka terhadap pelepasan energi. Dan itu belum tentu tanda bahwa itu aktifnya ganjilan ya, misalkan makhluk halus. Enggak, memang secara alami orang meninggal biasa pun bisa ditangkap tandanya gitu loh. Jadi nggak selalu kalau misalkan ada binatang apa itu tanda ada misalkan ya meninggalnya karena makhluk halus gitu misalkan. Ya belum tentu juga bahwa proses meninggal itu bisa ditangkap oleh binatang yang peka atau oleh orang peka itu iya, karena ada proses pelepasan energi yang masif dari proses matinya metabolisme sel. Itu gitu ya. Terus kalau ada ular yang suaranya au au gitu ya, aduh saya nggak punya pengalaman dengan itu Kang Doni, jadi saya tidak bisa berpendapat tentang ular yang suaranya au au. Ya karena gini, karena tidak semua unsur ingat ya yang bahasan doa kita dulu, tidak semua unsur itu bisa kita atur memang Kang Doni. Iya. Gitu loh. Tidak semua unsur bisa kita kendalikan. Jadi ya wajar. Istri saya meninggal, bahkan Kang Diki Jenderal Arifin saja meninggal. Orang yang mungkin jauh lebih hebat dari kita kan. Bahkan beliau saja meninggal. Beliau mah bukan lagi anaknya, dirinya sendiri yang meninggal begitu loh. Jadi memang tidak semua unsur bisa kita atur, bisa kita kendalikan. Jadi wajar. Gitu. Ya, Iya, sangat Kang. wajar Kang Doni. Iya. Bukan karena Kang Doni tidak hebat, tapi itu karena sebuah kewajaran saja. Gitu. Ya, paham, Kang. Iya. Ya, Terima oke. kasih, Kang. Oke. Yuk sip. Lakukan yang udah biasa dilakukan. Kang Doni mah hebat lah. Makanya ada suara ular hau-hau kan hebat. Ya, lanjut. Oh iya, ini Kang Ilham nih. Gimana cara menghilangkan rasa minder karena setiap yang dibilang selalu dipandang salah oleh orang lain, padahal yang dibilang itu adalah hal yang pernah dialami. Begitu. Nah, itu artinya kita masih minta judgement dari orang lain. Jadi we minder karena dianggap salah oleh orang lain kan begitu. Jadi itu intinya, makanya juga jangan pernah peduli dengan penghakiman dari orang lain karena apa yang kita punya itu hanya untuk diri kita. Jadi nggak usah juga kita minta pembenaran dari orang lain. Itu intinya mah. Kalau kita masih terganggu dengan penilaian orang lain, berarti kita masih butuh penilaian. Kalau nggak butuh kan nggak akan terganggu, betul nggak? Jadi mentalitas kita dulu bahwa kita tuh nggak butuh dengan penilaian orang lain. Toh yang kita temui, yang kita alami itu hanya untuk diri kita. Jadi nggak usah juga ditawar-tawarin ke orang lain. Gitu, nggak usah juga orang lain harus mengakui itu benar. Ya sudah, untuk diri kita gitu loh. Kalau orang lain berpendapat ini itu, ya silakan alami saja atau silakan menurut orang lain begitu ya silakan. Dong saya tahunya begini ya saya begini aja. Kalau kita sudah terbebas dari rasa ingin dianggap benar oleh siapapun itu orang lain, kita jadinya nggak mudah terganggu dengan pendapat orang lain gitu. Disalahin jadi minder gitu. Enggak, karena itu bukti kalau kita masih minder, masih apa gara-gara pendapat orang lain, kita tuh masih butuh pengakuan. Jadi setting diri kita untuk tidak butuh lagi pengakuan dari siapapun. Gitu mungkin Kang Pep. Halo? Oke. Hilang. Oke, ya, sip. Ini Ada lagi? ada lagi Kang, satu lagi Kang. Dari Kang Doni, mau bertanya lagi Kang, ketika orang meninggal apakah ruh atau jiwanya masih di sekitar rumah atau apa Kang? Itu saja. Itu. Iya itu ya. Tadi udah saya jawab, saya belum pernah meninggal.
Jadi saya tidak tahu apakah masih di sekitar rumah atau enggak gitu. Saya belum tahu. Jadi saya belum bisa jawab yang itu. Kang Pepi. Mungkin Kang Pepi tahu? Oh ya siapa? Saya mana tahu. Oh ya udah. Karena nggak tahu ya udah saya nggak bisa jawab. Iya. Lanjut. Ya. Silakan nih kurang lebih 10 menit lagi. Apakah ada Sok yang masih atuh. bertanya? Sok tentang apa saja mari kita ngobrol ngalor ngidul. Ya mudah-mudahan aya pulunganeun sakedik-sakedik gitu. Tentang ini ya, tentang kesadaran diri itu tolong ini banget lah gitu, dilakukan terus-menerus karena itu kunci untuk mengetahui banyak hal. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tertarik kepada yang namanya spiritualisme, ya tentang diri, tentang teori yang macam-macam, justru kesadaran itu memberi kita kemungkinan untuk membuktikan dan menemukan sendiri. Benar gitu, ada ini itu, benar gitu, di dalam diri itu ada ini itu, ya itu silahkan ditemukan sendiri, nggak usah bingung dengan pendapat orang lain. Orang lain itu menemukan kan dengan caranya, dengan kekhususan dirinya gitu. Jadi nggak mungkin aja nggak cocok atau nggak pas dengan diri kita. Jadi sok cari aja jalannya sendiri gitu. Tapi mau cari jalan kayak apa ya tetap harus disadari semuanya begitu. Sok ayo mangga yang lain. Mungkin dari teman-teman Ra ada yang mau bertanya? Silahkan Teh Neng, Teh Nela, Kang Tio, Arif. Kang, kalau Ya, rasa minder dan tidak percaya diri itu akan membatasi kemampuan seseorang gitu kan? banget, banget. Bukan akan lagi, itu mendowngrade betul-betul itu. Apapun yang dia punya, kalau nggak percaya diri nggak akan keluar. Kenapa nggak keluar? Ya nggak dipercayai. Sama alam bawah sadarnya juga didem. Karena nggak dipercayai gitu. Iya, iya. Gitu, Teneng. Tapi kalau misalkan terlalu percaya apa akan menimbulkan eh apa ya, sifat Sombong gitu. sombong, terus tidak tahu diri gitu. Jadi kemampuannya segitu, tapi ngerasa udah hebat gitu misalkan. Ya itu berarti bukan lagi percaya diri, itu percaya halusinasinya. Karena orang kalau percaya diri dia tahu betul itu berasal dari dirinya itu hal yang objektif. Makanya perlu pembuktian yang tadi saya bicarakan, perlu pembuktian apa segala macam kan. Setelah dibuktikan apa-apa dipercayai gitu. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang sampai jatuh kepada sombong ya tadi udah keburu yakin dialah yang paling benar akhirnya dia menutup diri kepada kebenaran yang lain. Atau kemudian dia tidak begitu paham dengan apa yang terjadi dengan di dalam dirinya, akhirnya dia halusinasi lah ya, kurang lebihnya terjebak di halusinasi dan dia keburu meyakini itu. Makanya rangkaiannya menurut saya biar aman adalah pertama, apapun yang kita terima dari dalam diri kita tetap di tengah, diterima dan maksudnya gini, jangan ditolak, tapi jangan diyakini itu pasti benar gitu. Makanya itu masih perlu pembuktian. Kalau saya begitu. Pembuktiannya bagaimana? Pertama, saya uji. Misalkan pendapat saya uji. Dengan apa? Dengan pembuktian. Misalkan saya berpendapat gula itu manis. Ya saya akan saya uji. Saya makan tuh gula, bener nggak manis? Pertama. Yang kedua saya uji juga dengan fakta-fakta lain. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa dalam perjalanan saya astraling, saya menemukan satu ruang di alam semesta ini yang saya namakan ruang hampa, di mana nggak ada satu orang pun yang pernah mengatakan tentang ruang hampa. Tapi saya perlu pembanding nih untuk meyakini bahwa benar itu ada, nggak halusinasi saya gitu kan ya. Akhirnya saya nemu sebuah video kan yang dari NASA itu, bahwa benar bahwa di sela-sela antar galaksi itu ada satu ruang yang dia terus melebar, disebutnya ruang hampa oleh mereka juga karena kondisinya. Nah, dengan pembuktian-pembuktian begitu, kita jadi betul-betul bisa
oh iya benar ternyata yang dari diri saya. Tapi tidak menjadi keyakinan bahwa itulah yang paling benar. Supaya kita tidak terjebak kepada yang tadi, kepada kesombongan gitu. Ya. Jadi apakah terlalu percaya diri bisa jadi sombong? Bisa, tapi sudah keluar dari konteks percaya diri gitu. Itu mah, gitulah Teneng. Siap. Jadi waspada, tetap sadar harus biar tidak keluar dari konteks percaya diri gitu. Biasanya orang-orang yang terlalu percaya diri ngaku nggak bisa aja males. Ngaku nggak tahu juga tabu gitu. Jadi ngarang we mending ngarang daripada ngaku nggak tahu gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Daripada apa-apa yang ngomong saya nggak tahu mending ngarang gitu. Ya itu mah silahkan aja sih pilihan, tapi kalau untuk kita mah janganlah. siap, Objektif aja kita mah. siapkan. Ya, Teneng ya. Berarti apa-apa yang ada di dalam diri atau yang kita lakukan itu harus betul-betul disadari ya kan? Iya, makanya kita melatih kesadaran kan. Jadi kita tahu pasti apa yang kita ketahui, kita tahu pasti apa yang nongol dari pikiran, dari perasaan, dari intuisi itu kita ketahui pasti gitu. Begitu. Dan ingat Siap. ya, kebenaran itu tidak berhenti di satu hal. Kebenaran itu sangat luas dan sangat beraneka ragam. Gitu. Apa kebenaran itu akan eh, apa ya? Berubah atau apa gitu kan? Kebenaran mah tidak berubah. Kebenaran mah sudah ada kayak air ya H2O. Tapi kalau air dipanaskan jadi uap itu juga kebenaran kan. Uap didinginkan ya jadi embun gitu kan. Itu juga kebenaran kan. Tapi kalau kita kekeh enggak air H2O mah bentuknya gini aja gitu. Ya enggak gitu juga, tergantung sikon kebenaran itu. Sikonnya panas dia akan menguap menjadi apa. Nanti sikonnya dingin dia akan mengembun jadi apa dan seterusnya. Jadi kebenaran itu sangat mengikuti situasi dan kondisinya. Makanya saya pernah bilang pada kalian bahwa setiap situasi dan kondisi ada kebenarannya masing-masing. Oh iya, Begitu. iya. Kita hidup di planet ini dengan di Mars tuh kebenarannya beda-beda. Kan gitu. Mm-mm. Apalagi udah di luar galaksi itu beda-beda sekali. Kalau kebenaran yang absolut itu apa kan? Kebenaran yang absolut itu keniscayaan yang terjadi di mana saja sama, misalkan adil. Adil di mana saja kan bagus ya, Mm-mm. gitu loh. Nilai keadilan itu di mana saja bagus. Tapi tahu nggak bahwa apa namanya itu praktek keadilan bisa berbeda-beda, gitu. Praktek adil menurut budaya Jawa dengan praktek adil menurut budaya Sumatera itu mungkin berbeda. Tapi rasa keadilan di mana-mana tetap sama, begitu. Nah, yang absolut yang mana si rasa keadilannya? Kalau praktek keadilannya bisa beda-beda. Iya, iya. Gitulah contohnya. Siap, siap. Ya, nuhun Kang. Nuhun, sok yang lain atuh. Mangga atur nuhun. Man ulah kuno sanesna mangga. Emang enggak Tahu sebagai diri informasi. dulu, diri dulu. Nah, Apa coba Kang Man, Febri nggak kedengeran? tahu diri dulu atau percaya diri dulu urutannya. Ya mestinya sih nggak ada urutannya sih sebenarnya. Gitu. Cuman bagusnya sih tahu diri dulu. Bagusnya ya. Kenapa kok bagusnya tahu diri dulu? Ya agar kita tahu produk pikiran kita tahu produk perasaan kita kayak apa, kita tahu produk intuisi kita kayak apa. Akhirnya itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang bisa kita percayakah atau ini hanya mainan pikirankah yang memang harus dibuang gitu dan seterusnya gitu. Bagusnya sih tahu diri dulu. Bagusnya. Mungkin gitu Kang Pepi kita simpulkan saja ya. Iya, Kang Kak. Pepinya. Langsung, Kang. Langsung Oke, closing kita statement. simpulkan ya materi hari ini begini. Kalau masalah percaya diri udah jelas lah ya tadi penjelasannya. Menurut versi saya, menurut versi Anda silahkan cari sendiri. Nah, bahwasanya kita memang harus memberi ruang pada diri kita untuk kita percayai. Tapi rasa percaya kepada diri kita pun harus didukung dengan pengujian-pengujian. Kita harus menguji pendapat kita. Kita harus menguji kemampuan-kemampuan kita gitu.
Untuk apa? Untuk supaya sebisa mungkin apa yang datang dari kita memang objektif, bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan hanya letupan ego dan seterusnya gitu. Itu jadi harus diuji. Kalau bisa ada kenyataannya sampai ada pembuktiannya. Yang kedua, jangan sampai terjebak kita kepada over. Over yang kemudian malah berubah bentuk, dari percaya diri malah sombong, dari percaya diri malah menjadi merasa paling benar dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai. Nah, caranya bagaimana ya? Disadari terus-menerus. Ininya apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya tadi, kalau kita sudah menolak kebenaran dari manapun yang tidak cocok dengan, yang tidak sesuai dengan pendapat kita, itu kita udah masuk ke sombong. Kalau kita sudah menganggap pendapat kita jauh lebih tinggi daripada orang lain gitu kan ya, ya berarti kita sudah masuk kepada apa namanya itu, congkak, tinggi hati namanya gitu ya. Jadi tinggi hati dengan sombong itu berbeda. Nah, terus apa namanya, stoplah perilaku-perilaku bahwa kita mendelegasikan kebenaran itu hanya kepada seseorang, gitu ya. Kita punya guru, guru kita sama, Kang Diki Zainal Arifin almarhum. Tentu ajarannya harus kita ingat, tentu. Tapi bukan berarti semua kebenaran itu kita kembalikan kepada beliau, bukan begitu. Karena kita juga punya akal yang sama, punya otak yang sama, punya kemampuan berpikir yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi ya kita juga harus belajar menemukan kebenaran-kebenaran baru dari hasil gemblengan beliau gitu kan. Jadi jangan terus terjebak di kata ya, karena kata beliau, kata Mbak, kata Kang Diki, kata ini, kata Kang Diki, dan seterusnya kata Kang Diki. Nggak pernah ada kata saya. Itu juga menurut saya tidak baik gitu kan. Apalagi kita punya tanggung jawab yang sama kepada Kang Diki, punya tanggung jawab kepada dirinya. Kita punya tanggung jawab kepada diri kita. Begitu. Jadi mari mulai sekarang kita belajar memberi ruang kepada diri kita untuk kita dengar, terus kita percayai. Tapi jangan salah, kita juga harus melakukan kewaspadaan dengan cara menguji coba semuanya. Mungkin gitu aja Kang J yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipikirkan kembali, silahkan diuji kembali semua yang sudah didengar hari ini. Mudah-mudahan nanti suatu hari kita bisa jadi orang-orang yang betul-betul bisa bekerja sama dalam kesejajaran, karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pengetahuan. Tidak ada lagi orang yang diberi legitimasi untuk merasa paling benar seperti hari ini, di mana maaf ya, orang-orang entah itu dari kelompok agama, dari kelompok sosial, kelompok politik, dia merasa paling punya nilai kebenaran daripada yang lain. Akhirnya dia berani mengatakan orang lain sesat. Akhirnya dia berani mengatakan orang lain tidak benar. Hanya gara-gara dia punya keyakinan yang terlalu tinggi. Oke, begitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak mengenakan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampurasun. Rampes, rampes. Nuhun, Kang. Hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya di malam ini tentang percaya diri. Ya semoga kita bisa menangkap inti dari apa yang telah beliau sampaikan ya. Intinya kalau saya boleh menyampaikan, eh, percaya diri itu intinya adalah objektif ya. Objektif berdasarkan pengetahuan, penelitian, dan perhitungan dan sebagainya yang tentunya dengan pasti ya begitu. Nah sehingga ketika kita sudah memahami secara benar, secara utuh sesuatu, maka kita akan percaya diri, dan percaya diri itu adalah tidak merasa lebih rendah dari orang lain dan juga tidak merasa lebih tinggi dari orang lain begitu. Jadi ya sebegitunya lah. Nah, ya begitulah ya intinya mah. Silahkan di ini lagi, dirasapi lagi, dipahami lagi materi yang barusan disampaikan. Untuk materi selanjutnya, untuk materi diskusi hari Sabtu dan seterusnya, silahkan kalau ada yang ingin ya saran untuk dibahas, silahkan disampaikan ya di topik pertanyaan dan saran di situ. Silahkan isi listnya mau dibahas tentang apa, mangga. Untuk hari Minggu biasa
sebelum hari Minggu, hari Jumat dulu ya, hari Jumat kita selalu mengadakan latihan, apa namanya, koneksi dan treatment alam ya di Sesar Lembang. Kalau misalnya ingin mengikuti, bisa langsung, datang nanti biasanya di Tebing Keraton ya, atau hubungi admin dulu. Untuk hari Minggu biasa latihan olah nafas ya, silahkan yang mau mengikuti juga, untuk yang di Bandung bisa merapat ke Pindad, untuk yang di luar kota, luar negeri bisa, mengikuti secara online. Ya begitu saja, silahkan istirahat. Sekian, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.